wal kadhimina al-ghaidha. Jadi bukan hanya di menahan diri, wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas, bahkan di memaafkan kesalahan orang lain. Namanya orang ada kesalahan, ya ada khilaf dan sebagainya, kayak kita nggak pernah salah saja, maka kita maafkan. Ada momentum Idul Fitri, bahkan sebelumnya Ramadan, saling memaafkan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallahu man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب ولك الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan, sehat wal afiyah, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aktivitas kita senantiasa dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam, minadh-dhulumati ilan nur. Pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil orang yang beriman. Pilihannya, manakala dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang beriman itu kalau tidak perintah, yaitu larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Ada ayat tentang perintah, ada juga ayat tentang larangan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sabar dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong kita. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Jadi diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita agar bersabar. Nah, orang-orang beriman diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 153 sampai dengan 155. Yang tadi juga saya sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Kemudian ayat 155-nya, 156-nya, 157-nya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Orang-orang beriman akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kesulitan, kekurangan harta, kehilangan orang yang sangat dicintai, anak dan sebagainya. Kemudian beritakanlah kabar gembira kepada mereka yang sabar. Ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris sabirin. Nah, sabar itu nggak gampang. Maka belajarlah kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, Nabi itu sangat mulia. Di saat ada orang, naudzubillahi min dzalik, menghinakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia,
orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji ciptaannya sendiri. Sebagaimana di dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Mempunyai budi pekerti yang sangat agung, sangat mulia. Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat baginda Nabi dahulu dakwah ke Taif, Bani Thaqif, apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama dengan para nabi, para rasul. Senantiasa mengajak kaumnya dengan lemah lembut, mengajak kaumnya dengan bijak, siang malam. Kemudian juga mengingatkan tentang akhirat. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pula Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya, da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Dan juga para nabi, para rasul yang lain yang mengajak kaumnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kehebatan di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan nabi yang lain, di saat orang-orang ataupun nabi-nabi lain, rasul, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kaumnya. Mereka dakwah siang malam, kemudian juga lemah lembut, kemudian tegas dan sebagainya. Bahkan lama dari puluhan tahun, bahkan sampai ada yang ratusan tahun. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun dalam dakwahnya. Pengikutnya tidak lebih dari 100 orang. Pada saat para nabi dan rasul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sabar dan berdoa kepada Allah agar Allah menolong dia. Kalau nabi dan rasul sudah dakwah siang malam, kemudian mereka tidak taat kepada nabinya, tidak mau beriman kepada Allah, maka cara Allah menolong nabi dan rasulnya itu adalah apa? Yaitu dengan mengazab mereka. Bahkan diratakan dengan tanah, ditimpakan batu, diazab sedemikian dahsyatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun berbeda dengan Nabi Muhammad SAW yang dengan sabarnya kepada umatnya. Pada saat dia dakwah ke Taif, ke Bani Thaqif, dia bukan disambut tapi disambit dari kalangan anak-anak, kemudian remaja, bahkan dewasa dan tua. Para tokoh memerintahkan untuk menyerang Nabi. Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dengan sabarnya. Bahkan ada malaikat yang siap menghancurkan manakala diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Justru Nabi mendoakannya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka. Makanya peluang bagi orang yang menghina Nabi, satu, bisa jadi dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan Nabi Muhammad SAW, Nabi itu nggak bisa direndahkan karena sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala namanya. Wa rafa'na laka dzikrak, maka dia tidak akan pernah turun di dunia apalagi di akhirat. Sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabar di saat diuji oleh Allah, malah justru dia mendoakan. Kalaupun pada saat itu Bani Thaqif di Bukit Taif, mereka tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, justru apa yang terjadi, doa Nabi bisa memberikan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi saat ini di Taif, seluruhnya 100% mereka totalitas beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidayah Allah, karena doa Nabi dan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Nabi Muhammad SAW yang kita ketahui, ya, dilempari dengan kotoran, dihina, dibuli. Bahkan Nabi Muhammad SAW dibilang ahli sihir, dibilang sebagai orang yang gila dan sebagainya. Tapi Nabi sabar atas ujian itu. Bahkan Nabi ridha atas ujian yang Allah berikan kepadanya. Lalu apa? Di saat dia ridha atas ujian yang Allah berikan, di saat dia sabar, Allah berikan jalan keluar. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang beriman saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, sungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nikmat alhamdulillah. Musibah inna lillah, dan musibah ini juga respon pertama kali, bukan yang berikutnya.
Sabarnya Nabi luar biasa. Makanya inilah yang patut kita contoh, bagaimana langkah Nabi Muhammad SAW atas ujian yang Allah berikan begitu dahsyatnya. Justru dia mendoakannya. Kemudian Nabi Muhammad SAW di antara kebiasaan beliau adalah apa? Menyuapi seorang kakek tua yang sudah tua, namanya kakek ya tua. Kemudian anggaplah giginya tinggal 2 dan matanya dalam keadaan buta. Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sebagaimana yang sering kita ketahui, kebiasaan beliau selalu menyuapi kakek tua ini, seorang Yahudi yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan lemah lembut, kadang dipapahnya. Lalu apa yang terjadi? Dia nggak tahu bahwa yang menyuapi ini adalah Nabi Muhammad SAW. Dia hina, dia bully, dia fitnah macam-macam kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian di saat baginda Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh Allah, kemudian digantikan oleh sahabatnya yang mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian pada saat beliau melakukan hal yang sama seperti Nabi menyuapinya, kemudian orang ini, kakek tua ini merasa agak berbeda. Kamu adalah bukan orang yang biasa menyuapiku. Lalu diceritakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwasanya selama ini beliau ini disuapi, kakek tua ini disuapi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kemuliaan Nabi, akhirnya dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masya Allah, hidayah Allah Subhanahu wa taala karena kemuliaan akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang kita lakukan coba? Manakala yang kita suapi itu dia menghina kita dalam keadaan buta, apa yang kita lakukan? Kita ambil kopi sianida, Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan dia tenang di sisinya. Nah, ini bedanya kita dengan Nabi Muhammad SAW. Kita marah, ya, karena dihina selama ini. Nah, bedanya dengan Nabi. Kalaupun orang melakukan kebaikan kepada orang lain, dibalas dengan kebaikan yang sama, itu biasa. Orang fasik pun melakukan itu. Anda memberikan hadiah, dia pun memberikan hadiah kepada Anda. Tapi Nabi Muhammad SAW justru orang yang menghinanya, orang yang membulinya, orang yang memfitnahnya didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Nabi diludahi, sering sekali. Pada saat itu pula di hari-hari berikutnya, seseorang ini yang meludahi Nabi jatuh sakit. Siapa yang pertama kali yang menjenguk, yang menengok? Dialah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia masuk Islam. Alhamdulillah, ini akhlak Nabi Muhammad SAW. Maka belajarlah bagaimana Nabi menjadi hamba Allah yang sabar. Saat diuji oleh Allah, dia sabar. Bahkan sabarnya Nabi dalam dakwah. Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW di saat manusia tidak mau lagi mendengarkan Nabi Muhammad SAW pada saat di Taif, Bani Thaqif. Kemudian dia sholat, mendekatkan diri kepada Allah. Makanya kalau kita ada masalah, selain kita sabar, kemudian adalah apa? Sholat, mendekatkan diri kepada Allah, membaca Al-Quran. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar ini diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan di saat kita mendapatkan kenikmatan kita merasa Allah sedang memuliakan kita. Kemudian di saat Allah menyusahkan kita, kita merasa bahwasanya Allah lagi menghinakan kita. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fakramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Padahal dua-duanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji kita dengan kenikmatan. Apakah kita bersyukur? Kemudian Allah menguji kita dengan kesulitan. Apakah kita semakin sabar? Para nabi, para rasul diuji oleh Allah semakin memuncak keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya iman, al-imanu yazidu wa yankus. Iman kadang naik, kadang turun. Yazidu fi ta'atillah. Naik dalam taat kepada Allah, turun karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sikap kita yang terbaik
di muka bumi ini di saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sabar. Sabar ini ada yang pertama, sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah atas perintah Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam taat. Salat, ibadah, zakat, haji, puasa berat itu kita lakukan. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk mengharap ridha Allah, maka dia bahagia dengan ibadahnya. Sabar, capek, letih, lelah, mengeluarkan hartanya, tenaganya, urusannya ditinggalkan karena dia mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hajinya, dengan puasanya, dengan sholat 5 waktunya, dengan sholat sunnahnya, sholat malamnya, sabar. Bahkan Nabi, dia ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur sampai kakinya bengkak-bengkak. Padahal dia sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala pasti masuk surga. Tapi dia mau menjadi hamba Allah yang bersyukur karena dia diberikan kenikmatan yang begitu melimpah oleh Allah di dunia apalagi di akhirat. Inna a'tainaka al-kautsar. Sungguhnya kami memberikan nikmat kepadamu sangat banyak telaga Kautsar, menjadi Nabi Muhammad SAW Nabi yang sangat mulia. Jadi sabar dalam taat. Sebentar taat mendapatkan kenikmatan yang tiada akhir, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sabar dalam musibah. Dahulu ada sahabat Nabi Muhammad SAW, seorang wanita sahabiah. Dia ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Ditinggalkan oleh keluarganya, orang yang sangat dia sayang. Kemudian di saat diberikan nasihat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isbiri, sabarlah. Lalu dia mengelak, dia mengatakan, mungkin ini pernah terjadi dalam diri kita. Naudzubillah min dzalik. Engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Makanya engkau tidak mendapatkan apa yang aku rasakan saat ini. Lalu ditinggalkanlah oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru tahu setelah itu bahwa yang memberikan nasihat adalah Nabi. Dan dia minta maaf. Kata Nabi, respon pertama itulah akhlak sabar kita. Sabar itu yang pertama, bukan yang kedua, ketiga, setelah mengutuk, ngeluh dan sebagainya. Nabi pernah ditinggalkan orang yang sangat disayang, istrinya, pamannya, anaknya. Tapi tidak ada kata yang keluar kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun air matanya menetes. Kemudian yang ketiga, sabar dalam ujian. Sabar dalam ujian sebagaimana para nabi, para rasul. Kemudian juga sabar dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam takdir Allah. Takdirnya yang baik, alhamdulillah. Kalaupun yang buruk, kita bersabar atas ujian yang Allah berikan kepada kita. Kemudian sabar atas amarah. Sebagaimana Allah mengingatkan kepada kita, di antara sifat orang bertakwa yang dimasukkan ke dalam surga adalah apa? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dalam keadaan lapang, dalam keadaan sulit, dia tetap berbagi di jalan Allah. Itu di antara sifat orang bertakwa. Kemudian di saat orang membuli, memfitnah, gibah dan sebagainya tentang kejelekannya, dia sabar. Menahan diri, bukan berarti nggak mampu dia. Kadang kita, orang mencela kita, ya, kita berikan bunga beserta potnya, itu namanya marah, ya. Kita lempar bunga dengan pot-potnya, itu marah, ya. Justru dia sabar atas ujian yang Allah berikan, dan itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wal kadhimina al ghaidha. Jadi bukan hanya dia menahan diri, wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Bahkan dia memaafkan kesalahan orang lain. Namanya orang ada kesalahan, ya, ada khilaf dan sebagainya, kayak kita nggak pernah salah saja, maka kita maafkan. Ada momentum Idul Fitri, bahkan sebelumnya Ramadan, saling memaafkan manusia. Ya, kita menahan diri, bukan berarti nggak berani. Dia menahan diri. Pada saat dipukul oleh orang lain, sabar. Kenapa? Dia gedean. Nah, itu namanya takut. Besaran, dia namanya takut, bukan. Dia mampu, dia lawan. Mampu, dia marah. Orang bawahan dia, orang yang lebih gampang dilawan, tapi dia menahan diri, ya. Dia menahan diri, dia sabar. Kemudian juga dia memaafkan kesalahannya. Baik dia punya salah, mohon maaf lahir dan batin. Kemudian juga kalau orang salah kepada dia, dia maafkan. Dia memaafkan itu semua. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba Allah yang membuka lembaran baru. Dia lupakan kesalahan orang lain.
kemudian dia memaafkannya, kemudian menahan dirinya, kemudian dia menjadi hamba Allah yang sangat mulia. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba yang bersabar, yang Allah masukkan nanti kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi, la taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah, surga untukmu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.